Oke, selamat sore. Ini kita lagi nunggu Bang Doli ya untuk bergabung bersama sebentar lagi. Masih menunggu. Coba gini Madi, tengok. Oke, Bang Doli sudah masuk. Oke, sore Bang Dol. Halo ya. Setelah beberapa kali akhirnya bisa bernyambung juga. Atau memang obrolan yang produktif itu biasanya banyak kendalanya. Ada sabotasenya. Semesta tidak berpihak kepada orang-orang baik memang. Ya kalau semesta tidak berpihak kan. Apa kabar? Sehat. Ini aku udah lagi dekat Sekret Abang nih di pusat. Oh, gimana keadaan di sana? Aman, tinggal nunggu Abang jadi sekjen aja lagi nih. Kenapa ngomongnya ketika masih 3 orang yang nonton? Saya pas sudah rame dok. Jadi endorse itu lebih terdengar. Oke Bang Dal, live ini kan cuma sejam ya, kita nggak bisa makan waktu lama nih. Aku pengen sampai malam kalau bisa ngobrolnya gitu. Apa yang nggak mau? Oke Bang Dal, saat ini kan kita mau bahas tentang isu yang agak sedikit orang agak masih tabu nih bahasnya nih gitu. Karena memang baik itu pelaku atau korban biasanya menjadi sering ditutup-tutupi gitu ya. Nah, kita bahas tentang melawan kejahatan seksual. Menurut Bang Doli, gimana sih yang pandangan Bang Doli yang dimaksud dengan kejahatan seksual itu gitu? Oke. Sebelum kita masuk ke kejahatan seksual lagi. Sebenarnya tanpa orang sadarin, pelecehan seksual itu sebenarnya dekat sama kita pribadi. Oke, kita mulai dari apa? Tapi aku disclaimer ya, aku bukan anak psikologi dan aku adalah seorang mahasiswa ilmu komunikasi di Hubungan Komunikasi. Tapi ini sejauh pandangan saya pribadi sebenarnya. Pelecehan seksual itu dekat sekali sama kita. Bahkan sehari-hari pelecehan seksual itu potensinya ada kapanpun. Apalagi bagi orang-orang yang mungkin setiap harinya bermain media sosial, setiap harinya mungkin setiap hari itu mobilitasnya lumayan padat gitu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang membuat orang-orang tuh gampang melakukan pelecehan seksual. Pertama, karena ketidaktahuan. Dan menurut mereka itu hal-hal yang biasa. Karena pelecehan seksual yang paling rendah dan paling biasa dilakukan sama orang adalah kayak sound kan, ataupun yang kayak cicit gitu, gede nih gitu, semangatnya gitu. Ya? Itu kan udah catcalling itu udah bagian dari pelecehan seksual padahal gitu. Terus banyak hal. Jadi kayak yang banyak orang yang juga bercandanya kayak yang, waduh gede nih, pas lagi ada cewek jalan, wah gede nih gitu kan, terus yang lihat semangatnya dong, nih gitu kayak. Ada yang ini gitu kayak, wah pasti sempit nih masih nih punya pasti sempit nih gitu. Pas ceweknya, apa sih sepatunya nih sempit pasti kan gitu kayak. Itu udah bagian dari pelecehan seksual sebenarnya gitu. Nah, walaupun pada akhirnya kita akan berbicara tentang
tentang apa ya, tentang kepekaan dan ketersinggungan seseorang juga berbeda-beda. Tapi hal yang mendasari yang paling bisa ditahan itu adalah mengedukasi si pelakunya gitu. Si pelakunya harus diedukasi dulu. Walaupun pada dasarnya di dramaturgi ada front stick dan back stick. Oke. Front stick kita akan berlaku sebagai seorang dengan personanya kita gitu. Misalkan saya pribadi seorang aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, duta pemuda Indonesia, terus duta anti narkoba. Ya, jangan dibahas segitunya. Itu kan persona kan, Bro. Itu persona. Seorang laki-laki gitu yang setiap hari mungkin berlaku sebagai orang yang baik gitu. Tapi itu front stick-nya. Di belakangnya ayo dong. Coba apa aja? Coba siapa yang berani ngaku yang di Instagramnya nggak pernah lihat joget TikTok yang lumayan ini gitu, yang lumayan seksi gitu. Coba ngaku yang lagi nonton ini, siapa mungkin yang di fitur simpan di Instagramnya itu nggak ada nyimpan yang lumayan seksi gitu. Nah itu backstage-nya. Cuman yang backstage itu kita tidak akan memperlihatkan. Maka jaringannya Bang Doli kayaknya kena. bukan hanya terjadi sama kita aja, Ul. Bukan hanya terjadi sama kita. Bahkan seorang ustadz yang dia tampil di sebuah mimbar khutbah, dia berbicara tentang dalil-dalil kebaikan, dia berbicara tentang dalil-dalil agama. Ketika dia pulang ke rumah, dia adalah seorang manusia yang biasa. Yang membedakan adalah dia tidak membawa itu ke dalam konteksnya, dia tidak membawa itu ke depan. Nah, itu juga yang mendasari orang-orang seharusnya diedukasi. Kalau hal-hal yang sudah menyakiti orang lain, itu adalah berbentuk pelecehan seksual, catcalling misalkan. Terus bahasa-bahasa yang cenderung mengarah ke dalam pornografi, porno. Terus bahkan level yang paling bejaknya itu adalah berani megang kan, berani meraba. Terus ada beberapa orang yang sudah aktif tuh berani untuk rudal paksa, mengerudal paksa seseorang ya. Tapi kan itu adalah kondisi-kondisi yang mungkin perlu kita tinjau kembali. Kenapa tiba-tiba ada yang berlaku seperti itu? Nah, selain dari dramaturgi yang front stage and backstage tadi, itu ya karena ketidaktahuannya. Terus yang kedua, meskipun dia tidak pintar, tapi dia etis ataupun etika. Ngomongin etika itu tidak tertulis. Hal soal pelecehan seksual itu tertulis, cuma tidak teredukasi. Tertulis tapi tidak teredukasi. Tapi secara etika kan tidak tertulis, tidak ada batasannya. Lu kalau kayak gini hukumannya ini nggak boleh. Tapi yang namanya etika itu berbicara tentang sensitivitas kan. Maksudnya kalau seandainya kita mau raba-raba cewek, sampai nggak kepekaan kita terhadap kalau aku jadi cewek ini aku juga ini nggak gitu. Pernah kita berpikir kalau ada satu cewek lagi lewat dan kita lagi nongkrong ada 5 atau 6 orang, kita cuman berani godain kita naik ini gitu. Pernah kita berpikir kalau cewek itu bakalan takut jalan di situ. Nah, sensitivitasnya itu yang seharusnya ada setiap masing-masing orang. Nah, kalau seandainya orang pernah nggak sih dengar ada satu kalimat yang paling banyak dilakuin yang paling banyak dipegang sama laki-laki. Misalkan ada cowok yang mau nyakitin cewek ini, pasti ingin adik ceweknya biasanya. Adik lu cewek juga loh gitu. Ini. Nah, itu dalam bentuk memagari sensitivitas terhadap etika tadi. Jadi pada intinya kalau menurut saya pribadi yang pertama itu adalah setiap orang harus paham dulu terhadap siapa dia di depan panggung dan siapa dia di belakang panggung di dramaturgi tadi. Yang kedua, sense of sensitivitasnya, etikanya tadi harus sudah jelas. Dan yang ketiga adalah dia harus paham kalau perempuan
apa namanya, kalau seandainya kita menganggap perempuan itu jauh lebih mulia, kita tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Walaupun pada akhirnya kita akan berbicara ke ini gitu, kepada perempuan lah, perempuan juga harus punya sensitivitas itu gitu. Nah, kalau seandainya dia pakai celana pendek dan dia sadar kalau itu akan mengundang, nah dia juga harus mulai didorong ke arah situ juga gitu. Ada banyak orang yang aku pernah kejadian dua-duanya aku kenal kebetulan. Yang satu adalah orang yang dulunya konsultasi di salah satu lembaga yang menanggulangi tentang rehabnya narkoba. Yang tanda kutipnya dia adalah anak-anak yang suka mengumbar ininya gitu di media sosial, seperti pakaian seksi, Yalah. terus Image-nya seksi lah istilahnya ya. Ya, terus dia juga posting dengan gampangnya posting dugem misalkan. Dia nggak dengan gampangnya posting dugem gitu. Ya dia menunjukkan karena memang praktik dia itu sebagai itu kan. Aku persona aku adalah sebagai orang yang bebas dan aku bermain di dunia malam misalkan. Terus yang ini salah satu karyawan di perguruan tinggi, karyawan. Dia bukan dosen tapi karyawan. Dan ternyata si cowok ini udah lama follow si cewek. Si cowok ini udah punya anak dan punya istri. Sebagai seorang yang kerja di perguruan tinggi yang tanda kutipnya perguruan tinggi swasta yang milik Muhammadiyah, nggak apa-apa ya kalau soal edukasi kita buka ya. Yang soal salah satu karyawan di PTM, seharusnya juga punya ini kan, punya persona yang bagus kan. Wah, lu harus jaga nama Muhammadiyahnya gitu, lu harus jaga nama umrinya gitu, selain menjaga nama baik. Si cowok nih ternyata ngechat si cewek di DM, bisa ST, astagfirullahaladzim. Dia gitu kayak, kamu tuh ini loh gitu, kerja di Muhammadiyah loh gitu, kerja di PTM gitu. Terus dia ngecek, Dek, siap bisa ST gitu. Nah itu kan berarti kan yang lagi berlaku di diri dia itu kan basic-nya kan, naluri seorang laki-laki yang mungkin tidak bisa diini lagi kan, yang itu tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikontrol gitu, bisa dikendalikan. Dia bisa kayak gitu. Cuman yang lebih parahnya adalah si cewek yang tadi postingnya dugem terus, yang postingannya juga hedon terus, yang postingan risik terus, tersinggung tersinggung cuma gara ditanyain bisa ST, coba bayangin. Jadi ya gimana? Ya wajar kan, di dia satu sisi bukan pelaku prostitusi kan, kemudian ditanyain begitu gitu. Nah benar, cuman dia tuh mancing, dia tuh nunjukin aku nih bisa gitu. Ya deh gitu. Karena memang satu kali mungkin ya sih, ini kita coba untuk memasukin alam pikir si abang-abang itu kan. Yang abang tuh pertama kali nengok, wah ini anak dugem identik sama yang bisa nemenin pasti kan. Terus postingan kedua, wah bagus nih barang ini gitu. Postingan ketiga, dia berani, coba aja lah, coba tanya dulu, pilihannya kan cuma dua gitu, ditolak atau diterima ya syukur, ditolak ya paling ngapain, paling cuma bilang oh iya maaf, Instagram saya kena baja gitu, paling gitu doang kan yang di ini kan. Nah makanya kayak soal sensitivitasnya tadi itu harus diinikan juga gitu, harus benar-benar batasan sensitifnya seseorang juga ini gitu harus ada, itu sampai mana ininya gitu, batas sensitifnya itu gitu. Nah permasalahannya adalah cewek itu juga sering mengarahkan ke situ, tapi pada akhirnya ketika di posisi yang si cowoknya berani ya malah ceweknya malah merasa tersinggung gitu, dan hebohnya seorang cewek dipasang pada seorang cowok kan, dia snapgramin terus heboh sampailah permasalahan ini ke kampus-kampus ininya. Nah jadi selain ya kita nggak boleh ini juga sih, nggak boleh kayak cewek itu nggak bisa disalahin, apapun pakaian seorang perempuan, kalau laki-lakinya
sopan itu nggak ini gitu, apa namanya, nggak bakalan kejadian yang namanya pelecehan seksual. Nah, makanya aku mulai dari dramaturgi yang tadi. Si cowok itu nggak bisa ngilangin naluri seorang laki-lakinya. Si cowok hanya bisa mengendalikan. Nah, si cewek harus ngebantu cowok untuk mengendalikannya dengan cara bagaimana berpakaian sopan, maybe. Makanya, kita tuh udah diajarin berpakaian sopan dari awal kan. Karena gini, potensi untuk dilecehkan, oke. Saya sepakat, kalau setiap perempuan, apapun pakaiannya, laki-laki tetap punya nafsu. Saya sepakat. Tapi, menggunakan pakaian yang tertutup, itu mengurangi potensi untuk pelecehan seksual dibanding memakai pakaian yang terbuka. Apalagi nggak pakai apa-apa. Itu kan lebih ini kan, lebih parah kan. Nah, makanya ini dua-duanya harus benar-benar udah tuntas. Si cowoknya harus udah tuntas, si ceweknya juga udah tuntas. Oke, Bang Dol, ada 2 titik poin yang ingin aku tanya terkait dengan yang Abang sampaikan tadi begitu ya. Yang pertama begini, masalah rangkul-merangkul dalam hubungan perkawanan. Oke, masalah apa? Oke, jadi kan kayak merangkul. Halo Bang Dol, bisa dengar aku jelas nggak? Masih. Oke, kayak merangkul, kemudian memeluk atau memegang bagian tubuh tertentu dengan dalih pertemanan gitu kan. Misalnya kayak laki-laki sama teman perempuan nih merangkul gitu kan, kemudian megang-megang yang bagian yang tidak boleh dipegang seharusnya begitu. Tapi ya dibilang ini kan kita teman udah biasa gitu. Tuh bagaimana sih pandangan Abang perkawanan yang begitu gitu? Kan itu kan masuk terkait dalam ranah pelecehan gitu. Gimana lagi studi kasusnya? Ada 2 orang bertemanan, tapi dengan gampang meraba-raba bagian yang tidak seharusnya diraba. Bukan meraba sih sebenarnya, kayak merangkul atau kadang-kadang ya sesekali modus menyentuh lah dengan dalihnya pertemanan. Padahal kan itu sudah masuk dalam ranah pelecehan. Oke, aku mau mulai cerita tentang kasusnya yang ada di Filipina, yang malam tahun baru. Tahu nggak sih? Oke, seorang pramugari yang ini mungkin sebuah reminder juga buat kawan-kawan cewek di luar sana yang sering bikin, oh inilah enaknya temenan sama cowok-cowok, kita dijadikan princess gitu, curhat di teman kok gitu ya, nggak cuma temen kok gitu. Terus singkat ceritanya yang pramugari Filipina itu kan lagi malam tahun baruan sama 10 orang teman cowoknya, yang ternyata yang teman cowok yang asli itu cuma 3 orang kan, yang 7 orang itu adalah teman dari teman cowoknya ternyata. Si cewek berpikiran, oh aku udah biasa nih temenan sama mereka nih, aku nggak bakalan diapa-apain, aku pasti dijagain kan. Itu kan dalam pikiran ini kan. Nah, dia lupa yang aku bilang tadi, kalau si cowok tetap punya naluri itunya gitu, naluri apa, gairah untuk melakukan seks gitu, suka terhadap lawan jenis, apalagi sesuatu yang kita lihat itu berulang-ulang ditambah lagi dibawa pengaruh alkohol kan saat itu katanya. Nah, itu juga yang akhirnya mendorong tiba-tiba kejadian seperti itu. Nah, tapi itu kan sudah masuk di posisi rudal paksa kan, sudah pemaksaan, sudah diperkosa ininya. Ada beberapa orang yang tidak menyadari, makanya bentuk-bentuk pelecehan ini harusnya kita mulai berani banyak ngomong sama orang di luar sana. Kalau bentuk-bentuk merangkul, memeluk, memegang pundak, memegang tangan dengan bentuk-bentuk ini tuh adalah sebuah bentuk pelecehan seksual walaupun kadar ininya rendah gitu. Nah, pertama selama si ceweknya itu tidak merasa itu adalah sebuah penghinaan terhadap dia, pelecehan terhadap dia, menurut saya pribadi itu sesuatu yang fair. Cuman ketika dia sudah mulai merasa itu adalah bukan sesuatu yang wajar di dalam sebuah pertemanan, makanya dia harus ngomongin, telling the truth, kasih tahu kebenarannya gitu. Sorry ya, kita temenin nih gitu. Tapi jujur aku nggak bisa pegangan kayak gitu, aku nggak suka dirangkul kayak gitu. Sorry, aku nggak mau jangkitin. Nah,
Makanya dalam sebuah pertemanan, aku ngomongin soal pertemanan, yang posisinya udah merangkul itu otomatis kan pertemanan yang cukup punya durasi pertemanan yang cukup lama itu pertama. Dan yang kedua, ada hubungan emosional yang sudah terbangun pasti kan. Dan yang ketiga, biasanya kalau sudah lama, terus juga emosional udah dapat, kita akan berbicara tentang aturan main. Ada dalam hubungan pacaran, dalam hubungan pertemanan itu ada aturan main, walaupun aturan mainnya itu tidak tertulis. Nah, walaupun tidak tertulis kan dalam aturan main. Oke, misalkan dalam sebuah pacaran ada aturan mainnya, mereka apa gitu misalkan ya contohnya ya. Ada yang freak itu juga malah kayak aku nggak suka di chat ada tanda titiknya di belakang. Ya, nah, ada beberapa yang gitu. Iya, karena itu aku nggak suka ada titiknya di belakang gitu. Lah kenapa gitu? Ya nggak suka aja, kesannya itu kamu kayak udah mau ngudahin obrolan kita. Kan ada kan yang kayak gitu. Nah itu tuh dalam bentuk peraturan main, walaupun tidak tertulis, tapi itu aturan main. Nah kita tarik di dalam pertemanan mereka tadi yang posisinya udah lama, emosionalnya udah dapet, berarti mereka punya aturan main. Nah si cowok dan si cewek, si cowok sama si cewek ini suka salah dalam aturan main, Cewek biasanya paling takut untuk telling the truth. Mereka bakalan lebih suka ngomongin ke teman-temannya yang cewek yang lain dalam bentuk curhatan. Ya aku sebenarnya isi ini dibanding ngomongin sama si teman cowoknya langsung. Nah, si teman cowoknya biasanya tidak pernah mau fair. Kamu risih nggak sih? Gak pernah juga mau nanya kayak gitu. Dan biasanya si cowok juga tidak akan ini gitu. Tetap tetap akan tidak peduli dengan pesan-pesan gestur yang disampaikan seorang cewek. Misalkan dia tidak akan melihat itu risih. Bahkan beberapa cowok nih kampretnya nih semakin risih dia semakin suka gangguin. Oh iya, karena dia merasa tidak ada gangguan kan, tidak ada ancaman karena dia melakukan itu. Benar. Dan aku tuh paling nggak suka, bukan paling nggak suka, aku paling tidak setuju dan paling risih sama ada lima orang cewek, terus ada satu orang cowok yang notabene tulang lunak kita berteman. Kenapa begitu? Karena lagi aku ya naluri seorang laki-laki juga tidak bakalan hilang gitu. Pun dia ngomongin, pakai lah baju kamu, nafsu juga aku kayak gitu, kayak gitu kan cowok-cowoknya kan. Itu kan sesuatu yang dia perlihatkan gitu. Tapi di belakangnya mungkin kayak jadiin si cewek-ceweknya fantasi dan yang lain-lainnya. Nah makanya kayak yang paling penting ini bukan hanya dalam pertemanan sebenarnya, dalam pertemanan, di dalam sebuah hubungan pacaran, walaupun aku tidak setuju orangnya pacaran, dalam sebuah hubungan pacaran, kamu ngelakuin sesuatu yang tidak ada di dalam aturan main, yang tidak ada di dalam etika, itu salah satunya keberatan, itu juga bagian dari pelecehan seksual. Misalkan itu. Sepakat itu. Misalkan di motor nih, si cowok sama si cewek. Kebiasaan si cowok kalau udah lampu merah, si cowok akan naruh tangannya di lutut, paha ceweknya. Nah, itu kalau dua-duanya lagi ini gitu, hal yang biasa ataupun tidak menentang aturan mainnya ini, itu hanya jadi hal biasa. Tapi kalau ceweknya lagi nggak mau, ceweknya juga lagi nggak mood, atau cowoknya si ceweknya juga lagi tidak kondisi moodnya lagi baik, dan mereka risih, itu juga bagian dari pelecehan seksual. Nah si cowok harus lebih peka soal yang kayak gitu. Nah makanya soal pelecehan seksual itu si cowok punya naluri dan mereka punya pembenaran banyak hal. Jadi si cewek harus jauh lebih bijak dibanding lebih bijak dan lebih berani untuk telling the truth, kasih tahu kebenarannya, apa yang terjadi, apa yang sebenarnya aku nggak mau kayak gini gitu. Itu harus berani gitu. Cewek-cewek harus mulai berani ngomong kayak gitu. Berarti terkait pertemanan ya, kalau dia tidak terlalu akrab kali atau memang beda gaya pertemanannya, tidak menyentuh, merangkul dan lain sebagainya, itu bisa dianggap sebagai pelecehan ya? Pelecehan. Disepakati memang. Oke, yang pertanyaan berikutnya nih Bang Dol,
terkait dengan pakaian. Tadi kan Mandul bilang kan, kalau misalnya pelecehan itu karena pakaian si perempuannya. Tapi data membuktikan bahwa justru korban pelecehan itu yang paling banyak menimpa adalah orang-orang dengan pakaian tertutup. Karena kejadiannya itu sering terjadi di tempat-tempat umum, di sekolah, kemudian di kantor gitu. Dan rata-rata pakaian mereka tertutup daripada yang berpakaian terbuka begitu. Oke. Gini. Sebenarnya data di sini menyatakan kalau orang yang berpakaian tertutup cenderung tidak berani melawan dibanding orang-orang yang menggunakan pakaian terbuka. Agak terbuka. Bukan terbuka, agak terbuka ya, bukan terbuka. Agak terbuka. Ya, kalau terbuka banget kan susah kan. Nah, orang-orang yang berpakaian terbuka biasanya berani ngelawan. Memang jadi kan itu adalah data pelecehan seksual yang memang udah benar-benar primer kan. Maksudnya itu yang sudah masuk ke dalam orang-orang yang di posisinya di rudal paksa. Tapi kalau dimasukin ke data-data yang mungkin data-data yang caption, kata-kata yang komen-komen ciciu gitu yang di Instagram tuh mungkin semuanya udah lebih banyak yang terbuka gitu. Karena memang naluri seseorang kepada terbuka itu kan jauh lebih kita ngomongin soal potensi yang terbuka jauh lebih terbuka potensi dilecehkan dibanding yang tertutup. Oke, mungkin kita bahas bakalan dua. Yang pertama, ini ngomongin fantasi. Enggak, permasalahan seks di Timur Tengah sana itu nggak kalah jauh nggak kalah banyak dibanding terjadi di daerah-daerah kita, di daerah-daerah di Indonesia, Asia Tenggara ininya. Nah memang fantasi orang beda-beda memang, apalagi fantasi tentang orang yang tertutup. Semakin tertutup itu orang punya fantasi tersendiri untuk ininya. Bahkan orang yang udah benar-benar tidak memakai pakaian sekalipun dengan dibandingkan orang yang memakai pakaian tapi masih kebuka, orang pasti akan jauh lebih punya fantasi kepada orang-orang yang ini gitu, orang-orang yang setengah terbuka. Karena yang terbuka apalagi yang difantasiin, udah selesai gitu, udah kebuka semua gitu, nggak ada lagi yang perlu difantasiin terhadap itu gitu. Nah, ya makanya karena urusan seksual kan terkait dengan fantasi kan, pasti kan begitu. Bener. Jadi permasalahannya itu adalah ya karena fantasi tadi. Nah, makanya ada istilah bacol kan? itu juga alasannya. Tahu adiksi nggak? Adiksi adalah kondisi yang dilakukan berulang-ulang. Dan levelnya akan semakin meninggi. Misalkan pertama kali kita lihat ini ada tikus lagi. Ya, ada tikus mati di jalan, depan rumah. Kita bakalan jijik banget. Kita cenderung bakalan muntah. 2 kali kita lihat, kita mulai agak terbiasa. 3 kali terbiasa. 4 kali kita biasa aja lihat tikus mati berdarah di depan ini di jalan. Itu namanya adiksi. Sama halnya di dalam dunia seks. Itu juga kenapa kebanyakan orang-orang yang hidup sehari-harinya melihat cewek yang sudah terbiasa tidak memakai pakaian, berpakaian minim, mereka tuh cenderung untuk punya orientasi seks yang berbeda. Pernah nggak lihat misalkan desainer pakaian ada beberapa orang yang mungkin sudah mulai belok karena memang sesuatu yang dia lihat itu ini berbeda dengan kalau kita melihat tiap harinya itu adalah ada bungkusan seseorang tuh dibungkus dengan pakaian. Kita pasti akan berpikiran apa isi di dalam bungkusan tersebut gitu. Iya kan, itu ngomongin fantasi, tapi ngomongin perlakuan, tetap orang-orang yang orang-orang yang berpakaian minim akan lebih gampang untuk dilecehkan gitu. Misalkan duduk di halte ada 5 orang, lewat 1 orang yang nggak pakai yang pakaiannya minim, itu pasti akan lebih potensi untuk di catch out ataupun digoda-godain. Kalau ada 1 orang yang pakai gamis yang ini, itu hanya akan menimbulkan fantasi. Wah,
kau nggak nih pasti nih, apalagi yang pakai cadar kan biasanya cowok-cowok suka fantasi karena lihat semua orang tuh cakep Mata. kalau dari ini gitu, dari mata tuh cakep semuanya gitu kan, kayak gimana ya isinya ya gitu. Tapi itu masuk di bentuk fantasi. Nah, orang-orang yang tidak bisa mengontrol fantasinya, orang-orang tidak bisa mengontrol instingnya tadi, itulah yang akhirnya berakhir dalam sebuah ini gitu, sebuah pelecehan seksual yang berbentuk raba, yang berbentuk ini. Cuman Cium apa gitu. Nah, cium pernah. Cuma kan beda-beda kan. Kalau di KRL, kalau di kereta, di busway, biasanya apa gitu? Biasanya tuh mengarahkan ininya gitu, mengarahkan apa ya? Organ vitalnya Bagian tubuhnya, ya. Bagian belakang si perempuan itu udah bagian dari sebuah pelecehan, dan itu diawali dengan sebuah fantasi tentunya. Makanya di agama tuh menikah lah gitu. Berarti semua terkait dengan dari pikirannya sendiri ya di awal berarti ya. Benar. Karena semua orang tuh punya fantasi, tergantung siapa lagi yang mau bertindak dengan fantasinya tadi, dan siapa yang bisa mengontrol dari fantasinya tadi, dari instingnya tadi. Oke, kemudian begini Bang Dol. Oke, yang tadi aku nggak pengen mendebat abang, karena aku memang di dalam posisi ini aku ingin nanya pendapat abang dan bagaimana pandangan abang terkait hal-hal yang akan kita bahas ini, begitu ya. Oke, aku mau nanya nih terkait dengan begal payudara begitu. Itu kan ramai sekarang ya, di mana-mana tuh ada gitu. Kemudian orang-orang yang eksibis yang nunjukin alat kelaminnya ke perempuan di tempat-tempat umum gitu. Nah, kenapa hal-hal itu bisa terjadi sih menurut abang begitu? Karena ini kan rawan ya, karena perempuan di mana-mana tuh bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga begitu gitu posisinya. Gitu. Ada tipe orang-orang yang memang senang mempertontonkan maaf kata kelaminnya, kemudian melakukan begal payudara gitu ke korban-korban perempuan yang sambil lewat gitu, karena korbannya itu random gitu. Oke. Yang begal payudara ya, karena mungkin karena usianya juga udah butuh kali ya. Mungkin kau juga potensi untuk begal payudara nih kalau kau nggak nikah 2 tahun 3 tahun lagi. Astagfirullah. Enggak. Tahu nggak, sebelum kita berangkat kepada begal payudara dan eksibis ya, dua hal ini coba kita sama-sama berdamai juga sama diri kita. Kalau dulu di SMP kita pernah kok ngelakuin pelecehan seksual dengan cara menaruh cermin di sepatu. Dan kita akan menaruh ada perempuan. Kita akan nulis di belakang, di bawah ini. Aku tuh ya, coba berdamai sama diri aku sendiri. Aku dulu mungkin SD atau SMP juga sering jatuhin SD ya. Kalau SD kan masih rok pendek kan. Kalau di SMP di daerah aku tidak harus pakai rok panjang gitu. Di SD dan SMP masih deh, masih sempat pakai rok pendek anak-anaknya. Aku sering kok jatuhin pena, pensil, untuk lihat, wah gitu, atau sedih omong-omongin merah gitu, putih gitu. Nggak pakai ya, kok gitu cowok banget ya. Terus udah kejadian yang gitu. Terus ada cermin ditaruhin ke sepatu. Nah, terus jalan gitu. Nah, respon cewek-cewek itu kayak yang tapi mereka nggak berani ngomong, aku nggak suka gitu. Mereka tuh nggak berani ngomong kayak gitu juga kan, cuman kayak dan kita tuh suka dengan reaksi yang seperti itu gitu. Dan sebenarnya yang mendorong kita untuk melakukan kembali kan pada saat itu kan. Sekali udah masuk guru BK biasanya kita bakal berhenti 2 minggu habis itu ulang lagi gitu. Nah, cuman itulah hal yang mungkin mendasarin ininya gitu. Masing-masing orang tuh kan punya fantasi dan punya kepuasan. Jadi kalau di komunikasi itu use and gratification, kegunaan dan kepuasan. Tapi ini kan kegunaan, dia seleranya menggunakan media apa dan puasnya dengan media apa. Nah, itu kan dalam konteks menggunakan media. Di dalam seks menurut aku pribadi juga kayak gitu. Aku seleranya berfantasi.
Oke, aku seleranya berfantasi apa dan akunya apa untuk memuaskan gimana gitu. Mungkin ini dari kacamata aku pribadi ya, kenapa orang masih ada begal payudara? Pertama, ada sesuatu seks yang tidak tuntas di rumahnya. Oke. Mungkin dia tidak bisa melampiaskan itu dengan pasangan halalnya, sehingga dia masih melakukan begal payudara. Nah, level paling bejatnya yang baru kejadian di Bukit Tinggi, seorang perempuan, istri sahnya membantu suaminya untuk memperkosa seorang perempuan yang satu tempat kerja sama suaminya. Nah, dan ada kalimat yang keluar, tolong puasin suami saya. Nah, intinya kalau seandainya permasalahan ini sudah selesai di istrinya, ataupun si cowok ini udah puas dengan si istrinya, nggak bakalan ada bentuk pemerkosaan yang lain kan ininya. Karena memang dari sisi seorang istrinya nggak mungkin dia di titik sadar kalau dia tidak bisa berperan memuaskan suaminya, sehingga dia harus berperan yang lain, memberikan orang lain terhadap suaminya. Nah, hal-hal yang tidak tuntas di rumah itulah yang akan berpengaruh dia di luar. Nah, makanya diharapkan bukan dosa bagi seorang perempuan, seorang istri untuk menolak ajakan seorang suami sahnya kan. Nah, itu mungkin hikmah yang bisa diambil adalah ketika hubungan seks di rumah tangga itu tidak selesai, akan ada permasalahan-permasalahan baru yang ditimbulkan di luar. Bentuknya apa? Ya, bentuknya itu adalah begal payudara. Mungkin sedikit berbeda sama ekshibis. Kalau ekshibis kan mereka tuh mempertontonkan. Walaupun aku pribadi sih, mereka tidak puas di rumah, tapi melakukan begal payudara, dan ekshibis juga tidak puas-puas juga kan, karena begal payudara kayak gitu, bawa motor, hilang kan, nggak ada ini juga kan. Tapi setidaknya mereka berhasil memberi rasa buas terhadap seksnya mereka. Oh, aku udah megang nih, aku tidak udah buas nih. Cuman ya tetap ya, perempuan dari sisi itu susah perempuan buat disalahkan, karena memang ini pasti bakalan random kan, bakalan siapa aja bisa potensi korban dilecehkan dalam ini kan, ekstremis dan begal payudara kan. Cuman ya itulah, begal payudara tuh hampir mirip kayak ini kan, kayak jambretan kan. Jadi ya perempuan jauh harus lebih ini, memang harus lebih hati-hati gitu. Walaupun pada akhirnya kalau kita bahas semuanya tuh, ini negara kita tuh masih belum aman untuk sebuah bentuk pelecehan seksual gitu. Maksudnya ya walaupun di kendaraan umum sekarang sudah dibedakan mana posisi tempat duduk perempuan dan laki-laki, misalkan itu dalam rangka mengurangi potensi pelecehan seperti itu kan. Tapi ya memang negara kita tuh masih belum ini gitu, masih belum ramah ataupun mendukung untuk minimalisir ini gitu, pelecehan seksual, seksual lagi. Jika Pak Samsul seksual gitu. Karena pekan itu sendiri, Riau itu sendiri juga tidak terlalu ini kan, karena memang apalagi di posisi perempuan yang masih suka jalan kaki sendiri, ya mungkin posisinya akan melewatin gang-gang untuk datang ke kosan, itu ya berpotensi semua. Dari sisi itulah pentingnya edukasi terhadap laki-laki. Ya kalau dia ngerasa itu nggak pantas, ya dia nggak bakal ngelakuin gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih laki-laki yang dilecehkan oleh perempuan? Laki-laki yang dilecehkan sama perempuan? Ada tapi minim kali ya. Ada tapi minim. Terus yang kedua,
laki-laki tidak akan posting laki-laki tidak akan posting ini gitu ya, tidak akan posting wah aku dilecehkan gitu kan, kayak ganti harga dirinya bagaimana. Tapi ya laki-laki melecehkan seksual laki-laki juga itu juga sering terjadi. Nah itu banyak. Jadi kayak punya teman-teman yang agak presto dikit tulangnya, kita sering ini kan, sering kayak ngeraba bagian ininya gitu, dadanya kan, gitu. Itu bagian dari pelecehan seksual gitu. Tapi kalau perempuan ke laki-laki, jadi gini, sifat liar laki-laki sama sifat liarnya perempuan fantasinya sama. Cowok-cowok nih cenderung melihat perempuan yang memiliki dada yang besar, memiliki bokong yang besar, cenderung seperti itu, dan mereka punya fantasi seperti itu. Perempuan juga memiliki fantasi terhadap orang-orang yang mungkin memiliki rambut yang panjang, brewok, terus punya gigi yang rapi dan bersih. Mereka punya badan yang six pack. Mereka juga punya fantasi seperti itu. Cuma perbedaannya adalah laki-laki lebih bisa mengekspresikan itu, walaupun ekspresinya itu cenderung salah. Berbeda sama perempuan. Kalau perempuan, mereka tidak akan mengekspresikan apa yang mereka pandang, apa yang mereka lihat. Mereka cukup berfantasi, ya udah sampai situ. Mereka nggak sampai yang kayak nggak sampai yang kayak gitu. Tapi fantasinya mereka juga sama ininya. Jadi mereka ya, bakal godain laki-laki, tapi bakal berebutan laki-laki sama musuhnya juga ya gitu. Bener sih, ya itu anehnya perempuan juga kayak gitu kan. Mereka berani beranteman loh gitu. Berani seret-seretan mobil loh, cuma demi satu orang laki-laki. Tapi pada intinya semuanya pelecehan itu bisa terjadi sama siapapun, selama pelakunya tidak tahu batasan etikanya, sensitivitasnya rendah. Terus yang kedua, tingkat tersinggung dan tingkat ketidakberanian seorang yang dilecehkan itu masih rendah. Itu pasti bakalan kejadian di mana-mana. Oke, sampai komen-komenan juga bagi aku itu mau tanya, komen-komenan itu kan sering itu tuh, rahim hangat katanya, yang gitu-gitu lah kan. Kan sering tuh komen-komen di media sosial tuh yang begitu tuh, dan itu pelakunya perempuan loh kadang-kadang begitu. Iya, makanya juga kita ngomongin tingkat tabu dulu ya, tingkat tabu komunikasi, tingkat tabu sesuatu yang perlu diomongin dan sesuatu yang biasa kita keep. Masing-masing orang tuh berbeda, dan yang pertama kali membangun kepribadian dan kultur itu pasti keluarga duluan. Bagi keluarga aku pribadi, menyebut aku atau Aden ke orang tua itu adalah sesuatu itu nggak sopan. Mungkin lebih sopannya itu kita bilang nama biasanya. Doli gitu, Mak Doli jalan ya, itu tinggal kehormatan. Bagi beberapa keluarga memanggil aku itu biasa, aku jalan ya gitu. Ada mungkin di beberapa, Mak Aden jalan yo gitu. Itu berbeda. Tingkat ininya berbeda-beda sebenarnya. Di media sosial juga orang-orang punya tingkat komunikasi yang berbeda-beda ininya. Terus ini ngomongin soal kepantasan dan tidak kepantasan kan. Nah, biasanya orang yang cenderung bebas, mereka akan lebih cenderung untuk melakukan bahasa-bahasa yang mungkin bagi orang itu sensitif. Ya, mungkin beberapa orang mengekspresikan kekaguman itu berbeda-beda. Misalkan ada cowok. Yang paling ramai kemarin itu, yang paling penting itu adalah ketika Brunei. Oh iya, sultannya itu ya. Iya, si Sultan ya, pangerannya. Saya pangeran. Ya. Itu banyak banget komen-komentar netizen perempuan di Indonesia yang aneh-aneh gitu. Yang perempuan yang terpesona saat itu. Terpesona. Ekspresi. Nah, aku bukanlah. Tapi masing-masing mengekspresikan beda, Bu. Masing-masing itu mengekspresikannya beda.
ada yang bilang, aduh ganteng banget ya, aduh calon masa depan aku. Itu adalah sebuah ekspresi kegaguman tadi kan. Terus kalau ada cewek yang tingkat bercandanya udah tinggi, tingkat ngomongnya juga sudah mulai lepas-lepas, circle-nya juga mendukung dia untuk ngomong yang hal-hal yang tidak sensitif lagi, dia pasti akan menggunakan diksi-diksi yang lebih tidak diterima emak-emak kita dulu dalam bentuk super ego kan. Dia pasti bakal bilang, waduh rahim rahim aku hangat nih gitu. Itu kan ekspresi dia menunjukkan kalau dia, wah aku ini nih laki-laki idaman aku nih. Terus bahasa yang kayak Hamil bahasa online. apa namanya, hamil online aku nih gitu. Terus kalau kita cari yang lain lagi nih kalau cari yang lain, ada sekarang yang kayak mereka tuh lagi nge-framing kasurnya basah, terus dengan caption, beginilah kalau kamu nikah sama seseorang Oh, iya, gitu. iya. Ya kan? Iya. Itu kan diksi yang ini gitu, diksi yang dihantarkan kepada bentuk seksualitas yang kita fantasinya sensualitas, tapi esensinya itu adalah ketika lu punya suami dan suami istri itu adalah suami istri yang tepat, saling bisa nutupin. Gini loh, ada bentuk kebahagiaan lain yang didapetin gitu. Nah bagi aku tidak melulu semua permasalahan etika kita berkomunikasi adalah bentuk sebuah pelecehan, karena nanti peninjauannya kembali adalah lu tersinggung apa enggak, dan lu bisa memahami esensi sebuah kalimat itu apa gitu. Bagi mama kita apa nih, masa urusan ranjang di publis gitu, di posting. Nah bagi mama kan penting gitu kan, tapi bagi orang-orang yang melihat esensinya, oh ternyata penting loh dapat istri yang yang sesuai dengan keinginan kita gitu, akan menimbulkan sebuah keluarga yang harmonis dari bentuk ranjang dan yang lainnya. Oke, terakhir nih Bang, waktu kita udah makin dikit nih. Pandangan Abang terkait kejahatan, tapi melalui konten video seksual, ya, video hubungan intim atau pap-pap menggairahkan begitu. Kan sering tuh orang yang pacaran, kemudian ngirim-ngirim pap manja lah, kemudian video hubungan seksual mereka kemudian disebar, dan kadang-kadang itu dijual, kemudian bukan tidak sengaja tersebar, tapi kadang-kadang sengaja disebar gitu. Entah itu motifnya untuk dijual atau untuk membalas sakit hati terhadap seseorang karena mereka mungkin putus cinta dan lain sebagainya. Nah, pandangan Abang terkait kejahatan seperti itu gimana? Aku banyak banget nemuin orang-orang kayak gitu, bahkan orang-orang yang notabene aku kenal dan pernah itu masih bagian-bagian orang-orang yang pernah berkomunikasi dalam hidup aku gitu. Aku nemuin sampai ada berapa kasus, ada 3 kasus. Mungkin orang-orang yang sering observasi menjadikan Twitter dan Telegram sebagai tempat pembelajaran. Aku bilangnya kita observasi ya, bukan kita penikmat ya. Jadi di Twitter tuh ada beberapa akun yang itu isinya adalah mereka selama pacaran, yang isinya ada foto, ada video. Foto biasanya foto ini gitu, yang biasa diminta sama cowok terhadap ceweknya gitu. Terus ada video masturbasi perempuan yang itu dikirimkan kepada pihak laki-laki kan. Nah, bakalan ada orang yang akan mengambil kesempatan di situ, mengambil keuntungan di situ. Biasanya dikumpulin, terus akan dijadikan grup terbatas, dan grup terbatas itu diregis. Grup terbatas terus regis, masuk untuk grup itu bayar berapa ratus K, dan nanti setiap harinya bakalan ada ini, dan itu isinya ya amatir semua gitu. Dan jujur aja ya, ada kesenangan tersendiri kita menonton hal-hal yang berbentuk amatir dibanding sesuatu yang diproduksi. Itu hasil obrolan saya dengan beberapa orang yang mungkin juga mengobservasi, karena lebih enak lihat mereka natural kan, gitu kan. Ada beberapa motif sih sebenarnya menurut aku pribadi. Dan rata-rata karena sakit hati.
karena sakit hati. Karena kalau ada seseorang yang meminta hanya untuk dijual, aku rasa levelnya tidak nyampe di situ. Maksud aku tuh, Kecuali mereka lah, ke OnlyFans ya. nah itu dia. Kecuali ada deal-dealan kan, kalau jual kita bagi dua kan mending ya kan. Tapi kalau seseorang yang tiba-tiba dekat dan tiba-tiba minta pap, nggak bisa nyampe tembus ke level itu tiba-tiba. Nah, di teori kulit bawangnya itu kita akan melewati masing-masing lapisan kulit. Dan lapisan kulitnya itu punya tingkat kepedihan yang berbeda-beda, berbeda-beda. Nah, makanya di dalam sebuah obrolan aja ya. Sebuah obrolan. Pertama, kita pasti akan menanyakan, halo, siapa namanya? Pasti gitu kan. Nggak pernah kita nanya, halo, berapa pendapatanmu per bulan? Nggak pernah kita nyampe. Itu kan karena itu udah di lapisan yang ini gitu, lapisan yang cukup dalam gitu. Pertama kita pasti akan ngomongin, halo, nama kamu siapa? Oh iya, saya Doli. Kamu kuliah, sekolah? Kuliah bang di ini. Oh, kuliah jurusan apa? Nah itu kan akan masuk. Terus akan berbicara tentang nanti kalau obrolannya makin intens, makin intim, dia akan sampai di level yang curhatan tentang keluarganya, curhatan tentang rahasianya keluarganya. Tapi untuk menembus curhatan keluarganya tadi itu kan butuh waktu yang panjang kan? Butuh waktu yang panjang, sangat panjang gitu. Begitu juga dalam bentuk-bentuk pap yang tadi. Kalau lu pacaran seminggu, lu nggak bakalan dapat pap yang ini gitu. Paling dapat pap muka kan, paling sampai segini gitu. Tapi kalau udah pacarnya itu sampai 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba setahun, mereka udah pernah ngelakuin itu tanpa didokumentasikan duluan. Setelah itu mungkin baru nyampe di posisi mereka berani untuk pap seperti itu. Karena tidak mungkin mereka punya hubungan yang sangat intim untuk bisa berani memberikan pap yang seperti itu. Dan biasanya itu by order, maksudnya diminta dulu kan, bukan tiba-tiba kayak yang kita lagi duduk-duduk nongkrong-nongkrong tiba-tiba gitu. si cewek gitu. Apa gitu kan nggak mungkin juga kan? Pasti biasanya cowok yang akan mendorong kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi kecil potensinya orang akan mendekati cewek hanya untuk di eksploitasi ataupun untuk dijual gitu ininya. Yang paling terjadi itu adalah yang kedua ini. Yang kedua adalah orang sakit hati. Setelah itu dia bakalan bikin akun fake. Setelah bikin akun fake, mereka akan publish sesuatu, videonya. Yang pertama karena sakit hati, yang kedua di dalam dia under pressure, ataupun si cowok sama si cewek lagi sedang ada masalah, si cewek punya sesuatu yang dipres terus kepada cowoknya. Mulai bentukannya misalkan si cowok punya hutang sama si cewek, misalkan si cowok masih ada tanggungan apa-apa terhadap si cewek. Nah, biasanya si cowok akan menggunakan itu kayak jurus terakhirnya untuk melawan si cewek. Ya udah, gua sebarin ya, mampus gitu. Terus yang ketiga tuh biasanya kecelakaan kayak handphone hilang. Terus tapi memang level paling rendah, level paling hina seseorang yang melakukan hal-hal bejat kayak gitu adalah dia memamerkan. Misalkan nih, aku punya teman yang dia habis kayak gitu dan dia videoin dan dia dengan bangganya, aku tadi apa ngapain? Ini dia gitu. Naluri kita yang ini kan, awas lo ya, aku ambil handphone kau gitu. Dan orang mungkin lupa kan, handphone aku kan pakai sensor ini gitu, sensor sidik jari gitu. Lah, pas entah kita tidur bareng, terus lagi tidur, emang jempol kamu ikutan tidur enggak kan? Aku kan tinggal tempelkan doang gitu. Dan setelah itu ini, nah keteledoran inilah yang akhirnya membuat video-video ini suka bertebar gitu. Yang dirugiin siapa? Yang dirugiinnya si ceweknya gitu. Jadi kalau soal yang kayak gini, seandainya ceweknya nggak memproduksi aja, itu udah selesai. Nggak ada masalah tuntutan apa-apa. Karena ketika kamu udah berani memproduksi dan setelah itu mengirimkan ke cowok, itu mungkin udah potensi untuk disebar tuh udah di angka 80% atau 90%. Karena mungkin dia bukan ini kan, bukan seseorang yang akan menikahi kamu gitu. Oh, perempuan Indonesia jangan bodoh pokoknya. Tiba-tiba kayak, aku percaya aku bakalan nikah sama dia. Gak ada yang kayak gitu aja.
Makanya jangan sampai diproduksi lah minimal. Jangankan untuk menyebar kepada cowok, memproduksi dan menyimpan di handphone sendiri jangan sampai gitu. Karena potensi untuk hilang. Terus kita ganti LCD, tapi LCD-nya ternyata itu juga banyak ini sih. Jadi banyak permasalahan kan. Ada handphone yang dijual tapi yang dihapus cuma di memori, tapi di recycle bin-nya itu masih bisa di refresh dan balik kembali. Itu juga sering terjadi gitu. Jadi ya intinya adalah cowok selalu salah. Kenapa cowok meminta ada di dunia? Nabi minta teman, kalian nggak ada. Astagfirullah, jokes ya. Berarti Jadi, kan salah nggak kira-kira misalnya ketika mereka melakukan kirim-kiriman video begitu menurut abang? salah banget. Salah karena mereka pasti nggak nikah kan, satu kan, atau bukan pasangan resmi, atau bukan pasangan halal. Yang kedua, Ya karena kalau yang pasangan kedua halal ya, nggak bakal minta juga. nah bener. Kalau pasangan halal mereka nggak ada. Ya pokoknya ikutin aja. Kalau bukan pasangan halal, jangan bikin kayak gituan dulu. Udah. Sabar. Kalau memang mau ya nikmatin yang udah ada aja gitu, yang diproduksi sama orang-orang luar. Gitu. Atau kalau mau melakukan, tapi jangan divideokan gitu ya. Atau kalau mau melakukan kan urusan seksual urusan masing-masing ya, itu kan pribadi ya. Tapi paling tidak jangan direkam gitu, karena dampak kedepannya itu lebih berbahaya sebenarnya gitu. Bener. Jadi yang kayak aku bilang tadi, kita tuh sering bangga melakukan dosa. Ada beberapa orang, nah, jadi pernah nggak sih nonton apa judul The Hustlers atau apa gitu? Itu ngomongin soal apa? Ada 4 orang cewek yang menjadi penari malam, dan mereka sempat menceritakan di opening mereka tuh ada tiga tipe ini gitu. Ada 3 tipe orang-orang masuk ke dunia malam. Yang pertama adalah tipe amatir. Tipe amatir adalah orang-orang biasanya tingkat pekerjaannya rendah, dengan pendapatannya rendah. Mereka berarti dia suka terlihat keren di dunia malam. Masuk ke dunia malam, masuk ke klub, dan mereka tuh snapgram. Nah, biasanya itu tingkat paling rendahnya amatir. Tingkat keduanya, mereka akan menggunakan hal-hal akan jauh lebih rapi. Tingkat paling tingginya adalah tidak pernah terlihat berbuat dosa kecuali hanya malaikat yang melihat dosa tersebut. Jadi kalian pilih yang mana ya, terserah kalian. Tapi kalau bisa jangan ada bikin dosa. Tapi nggak mungkin manusia yang ada yang berdosa ya. Nyoli aja. Bang, closing bang. Ini terakhir nih. Oke, apa tuh? Apa tuh closing dari abang? Intinya satu, cowok selalu salah. Yang kedua, cewek juga salah. Yang ketiga, kalau dua-duanya salah, kasihan keluarga kalian. Jadi intinya adalah pelecehan seksual, ada pelaku dan ada korban. Pelaku harus bisa nahan diri, tetap teredukasi, titipnya disekolahin, dan yang korban harus jauh-jauh lebih bisa aware, harus bisa melakukan sesuatu yang safety terhadap dirinya sendiri, dan jangan takut telling the truth, jangan takut untuk memberitahu kebenaran. Dolisan David, bila bisa bilhaq, tetap toleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Bang Dol sore ini. Semoga banyak yang terinspirasi ya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Doli tadi, dan juga menjadi rujukan bagi kita bahwa kejahatan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, dan pelakunya juga bisa menjadi orang-orang terdekat kita gitu. Oke, thank you Bang Doli ya. Mudah-mudahan kita lain waktu bisa sharing bareng lagi. Ya, udah lama nih gak ketemu Bang Doli. Tinggal ditunggu jadi sekjennya nanti bentar lagi. Atau jadi ketum. Ya Rob. Aku jadi ketemu, astagfirullah. Siap. Thank you Bang Doli. Ya, assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.